Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan mengenai kelompok sosial. Ada beberapa aneka kelompok sosial. Menurut Max Weber, kelompok adalah merupakan sejumlah individu yang saling berinteraksi. Itu udah jelas. Cuma interaksinya wujudnya apa? Itu pengamatan. Secara abstrak atau teori sosial itu karena ada interaksi. Nah, tapi mahasiswa harus bisa menjelaskan interaksinya dalam bidang apa, strukturnya apa. Kalau ada tujuannya apa gitu. Nah, kelompok sosial yakni kehidupan bersama individu dalam kait ikatan, ada ikatan hidup bersama. Jadi ikatan hidup itu berarti interaksinya itu agak permanen. Ya bisa juga tidak permanen juga bisa ikatan hidup bersama dalam kelompok kepartaian misalnya, dan interrelasi sosial yang menimbulkan perasaan bersama sehingga berkelompok. Ya, kalau ini kelas ini ya berkelompok jadi kelompok kelas A, B, C, D, E, F. Nah, itu kelompok juga karena udah ada ikatan satu semester misalnya, menimbulkan persamaan bersama. Salah satu adanya interaksi sosial itu menurut Suryono Sukamto itu adanya kontak sosial. Nah, kontak sosial itu apa? Ya, misalnya duduk tapi diam aja, itu nggak ada kontak sosial. Mesti tanya mau kemana, Mbak, Mas. Ya, duduk bersama. Ini jam berapa? Itu kontak sosial. Atau bau remasonnya, kok remason, Mas pakai remason ya. Ya, itu kontak sosial namanya. Bau parfumnya aja, ini terus bertanya gitu kan. Itu sudah kontak sosial tuh minimal itu bau parfum aja jalan terus bau itu kontak sosial. Ya, pinjam chargernya ya. Maaf, nginjak kakinya nginjak. Nah, itu juga kontak sosial namanya. Atau sengaja diinjak. Kemudian adanya komunikasi ya, terus berkomunikasi. Eh, Kalau sudah diinjak, aduh maaf keinjak. Mau kemana tau, Mas, Mbak? Nah, itu komunikasi. Dan kontak kemudian ada komunikasi. Nah, itu syarat adanya interaksi itu saja. Ada komunikasi. Komunikasi bisa untuk terus tujuannya omong-omongan tujuan mana, nah, bisa juga dengan siapa dan seterusnya komunikasi. Jika kita melihat para individu yang berkelompok pada saat tertentu dan pada tempat dan waktu yang sama, ini tidak dapat kita sebut sebagai kelompok yang sesungguhnya, kan, tapi berarti tanpa sebab mereka berkumpul gitu, mendadak gitu, berkumpul ada kelompok, misalnya mendadak ada tabrakan, kan berkelompok berkerumun nonton atau pawai, atau nonton demo, ini juga tiba-tiba berhenti. Tapi ada juga yang tiba-tiba berhenti karena kena tatek kereta api atau kena lampu lampu apa merah. Nah, itu juga nah berarti kan tanpa sebab mereka itu berkumpul ya. Berkumpul mesti ada sebabnya. Pada kenyataan sehari-hari tidak jarang kita temui yang merupakan penyebab orang berkumpul adalah karena mereka secara kebetulan mereka mempergunakan fasilitas yang sama yang ada hubungannya dengan kepentingan mereka. Ya misalnya jalan, terus kan kumpul kelihatannya berkumpul, tetapi nggak ada. Ya tujuannya karena mau melewati jalan, misalnya. Orang yang membeli karcis sepak bola, misalnya, karcis bis, karena pulang mudik Lebaran terhalang oleh palang kereta api ditutup, misalnya. Kan itu bisa saja tidak ada
kontak apa-apa ya, ya kontaknya karena terhalang palang kereta api. Macam kelompok menurut bentuknya dibagi-bagi, ada menurut bentuknya, menurut kohesifnya, hmm, cepat atau tidaknya kohesifnya itu. Nah, menurut bentuknya itu lama atau tidak, menurut fungsi dan sifatnya, tujuan maksudnya, membuat kelompok, fungsi dan bagaimana sifatnya, sebentar apa lama. Menurut terbentuknya ada kelompok semu dan nyata. Kelompok semu itu lahir di antara pergaulan hidup manusia, akan tetapi dimiliki sifat yang tidak acak, kecuali kemungkinan membentuk tradisi serta kesadaran kelompok tidak ada sama sekali untuk mempererat ikatan anggotanya. Jadi itu semu, tidak ada alat pengendali atau aturan, tidak ada perjanjian apa-apa, norma, karena memiliki sifat yang mendadak saja, tidak direncanakan. Misalnya khalayak ramai nonton takbiran, itu kan mendadak dan tidak ada ikatan, ayo nonton, nah, tidak. Tapi ada juga, kalau kita melihat itu memang kelompok ini ayo sama-sama, nah, bisa juga sama-sama dari Unires misalnya, bisa. Kalau sekarang ini online ini mau sama-sama, ya sama-sama buka my class, ya, itu hanya itu saja. Jadi semu, tidak ada ikatan apa-apa. Ciri-ciri kelompok semu itu tanpa rencana, bentuknya secara spontan, mendadak, tanpa wadah tertentu atau terorganisir. Seperti menonton pawai, nonton pawai takbiran, itu kan enggak secara spontan dan tidak diorganisasi. Kecuali nonton sepak bola di lapangan itu Pak Karcis itu diorganisasi. Tapi penontonnya juga enggak, bisa juga tidak ada ikatan apa-apa. Kelangsungan interaksi serta komunikasi tidak acak. Jadi tidak setiap saat nonton pawai kan, tidak setiap saat. Sedangkan kelompok tidak ada. Jadi kalau kita ini ada kelompok, ya kesadaran informasinya sama aja. Kelompok, tapi kesadaran temannya belum bisa attending tidak, nggak ada. Jadi kesadaran satu kelas adanya. Nah, itu semu kalau tidak ada. Keadaan tidak tetap, sok gelem sok enggak, sok mau tidak, sok berkelompok sok tidak kan. Kalau kita itu satu semester kemudian berubah kelompok, ya lumayan satu semester, tidak tetap. Kelompok semua itu kerumunan massa yang disebut publik. Kerumunan itu enggak, orang berkerumun terus bubar, enggak ada ikatan apa-apa. Itu yang sekarang dicari kalau tidak menggunakan protokol. Kerumunan ukurannya utama adalah kehadiran orang-orang secara fisik. Kerumunan pada saat mata dapat melihatnya. Kalau sudah nggak bisa melihat, ya nggak ada kerumunan, hilang. Atau masih bisa dilihat kerumunan baru jauh. Selama telinga dapat mendengar, masih kedengaran sorak-soraknya. Segera hilang setelah orang-orang bubar. Sifatnya sementara, misalnya orang sholat di lapangan, itu kan kerumunan, banyak orang. Tapi ada juga di dalamnya kelompok, tapi itu keseluruhannya disebut kerumunan. Upacara keagamaan, rekreasi itu, kecuali memang rombongan rekreasi bisa senam bersama di lapangan, bisa juga yang ada yang organisasi, ada yang tidak. Nah, itu yang semu itu yang senam bersama-sama, antri karcis itu yang juga kerumunan aja. Orang-orang menyelamatkan diri karena apa, gempa misalnya,
orang-orang mabuk-mabukan, nah itu juga kerumunan. Bagaimana proses terbentuknya kelompok sosial? Nah, itu dicari. Jadi lebih lebih kepada praktek. Kenapa kok bisa terjadi ada kelompok apa misalnya di pemuda, kelompok pemuda Muhammadiyah, bagaimana dulu kok bisa terbentuk? Nah, itu dicari karena adanya naluri manusia yang ingin hidup bersama. Namun dalam perkembangannya mempunyai kehendak atau kepentingan yang tidak terbatas. Maka memerlukan bersama dan bersama. Sama nasib. Kelompok adalah kesatuan dua atau lebih dari individu yang mengalami interaksi psikologi, komunikasi, faktor yang membentuk kelompok sehingga membentuk norma-norma atau aturan-aturan atau gaya hidup kelompok atau standar sikap. Ya seperti kelompok kelas ini kan ada standar sikap masuknya jam berapa, 7, 9 dan seterusnya. Itu ditentukan. Itu menurut Syahrial Sarbani. Nah, timbul pertanyaan apakah setiap himpunan manusia dapat dinamakan kelompok sosial? Ada beberapa syarat dinamakan kelompok sosial. Suryono Sukamto, pengantar sosiologi, halaman 1. Adanya kesadaran setiap anggota kelompok bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Ada kesadaran. Ada yang hubungan timbal balik antara anggota dan satu dengan yang lain. Ada faktor yang dimiliki bersama, kepentingan bersama atau tujuan bersama, atau bahkan ideologi politik yang sama. Kalau sekarang, maka jadi kelompok. Dalam pilkada ini nampak sekali faktor yang dimiliki bersama. Itu disebut kelompok. Berstruktur itu ada ketua, anggota, ya itu kalau terorganisasi itu ada seksi atau bidang-bidang apa, gitu. Ada bidang juru bicara, ada bidang orasi, ada yang membawa logistik, nah itu kan berstruktur. Ada juga berkaidah, ada aturan-aturan. Kamu yang orasi tok bersuara, nggak perlu menyediakan makanan. Yang membawa pengeras suara sudah ada sendiri, peralatan. Nah itu sudah terstruktur, mempunyai pola perilaku sehingga nanti orang orasi ini, yang ini, yang kalau itu ditangkap polisi ini begini, nah itu sudah punya kaidah. Kaidah itu aturan. Jadi masuk atau tidak, kalau enggak itu yang kelompok sosial. Bersistem, ada prosesnya. Sistem itu terorganisasi, ada masa berlakunya, ya, sistem punya petunjuk pelaksanaannya sendiri-sendiri, bersistem. Demikian minggu depan mengerjakan tugas, maaf bukan UTS tapi ada tugas yang dikerjakan pada pertemuan ke-7. Tugasnya nanti saya berikan nanti. Demikian untuk kali ini, dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.